kita ketemu lagi di Bahasa Basi Bahasa Bahas ini. Dan tadi kita udah melihat profesi-profesi yang percaya nggak hanya dengan mengandalkan suara, betul, Anda bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Mengandalkan suara dapat pundi-pundi rupiah itu iya. Dulu. Kalau sekarang udah agak nambah level. Levelnya? Suara plus tepuk tangan sama teriak. Oh iya benar. Benar. Karena kalau ini aku menyebut kalian adalah penonton profesional ya. Ya. Karena penonton profesional sebenarnya seperti seorang dubber, jarang kelihatan, yang kedengeran cuman suara sama tepuk tangannya tapi dibayar. Iya. Nah, tapi kalau diomongin masalah budget sih bagusan yang dubber. Loh, tapi Bapak mana tahu lama-lama budget akan meningkat. Sekarang dibayar misalkan 10.000, besok-besok 12,5, lumayan ya. Naik 2.500. Ya 2.500 kan juga duit, Pak. Nggak, tapi lu tahu nggak kenapa, pemirsa tahu nggak kenapa tadi di awal itu kita suruh orang masuk, bayar tiket, kenapa kita pilih bioskop nuansanya? Kalau bioskop itu kan sebenarnya kalau buat gue pribadi ya, kadang-kadang sekarang kalau misalkan pengen nonton gue sama bini lebih bela-belain untuk nggak nonton pada akhirnya ketimbang nggak nonton di bioskop karena beda kan. Oh, maksudnya emang bela-belain pengen nonton di bioskop harusnya karena nuansanya berbeda. Tapi coba buat pemirsa yang sering banget ke bioskop, familiar nggak dengan suara yang tadi mempersilahkan penonton masuk ke studio Bahasa Basi? Gue pribadi familiar banget, itu emang suaranya enak banget gitu. Kadang-kadang kita nggak pengen nonton juga gara-gara dengar suara dia jadi pengen nonton gitu. Oh gitu. Ketarik sama dia. Malah kadang-kadang Wendy nggak beli tiket cuma buat dengerin suara-suaranya doang itu ya Pak ya? Iya bener. Kayaknya susah amat gue cuma dengerin suara gituan doang. Nah kita sekarang akan cari tahu siapakah suara di balik perhatian penonton. Silakan masuk, kita saksikan video profilnya berikut ini. Pemirsa yang gemar nonton film di bioskop, mungkin telinga Anda sudah familiar dengan pengumuman pintu teater 1 sudah dibuka. Suara tersebut seakan menggiring penonton bioskop untuk memasuki teater. Nah, tahukah pemirsa, ternyata suara merdu tersebut adalah milik Ibu Maria Untu Tinangon. Artis wanita kelahiran 1948 ini terkenal sebagai perintis dubbing di Radio Indonesia loh. Beliau sudah sekitar 28 tahun menggema di bioskop kesayangan Anda. Ibu Maria Untu juga sempat menjadi pengisi suara di beberapa sandiwara radio seperti Brahma Kumbara, Tutur Tinular, Ibu Kumalang, Ibu Ketersayang. Kira-kira apa ya rahasia suara khas dan bening Ibu Maria Untu? Langsung saja mari kita sambut Ibu Maria Untu. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang Ibu. Silahkan. Ini dia di balik suara yang sangat luar biasa. Apa kabar? Ini Pak RT di tempat saya, silahkan. Baik, silakan. Silahkan duduk Ibu. Ke sini. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Ibu Maria Untu. Kalian kalau mau teriak belajar sama dia biar kedengeran merdu gitu. Tapi Enggak, maaf ya Bu, gue mah kadang-kadang kesel gitu ya, mentang-mentang sih, mereka Pak? nggak nongol di TV, nggak kelihatan di TV gitu, jadi suaranya seenaknya. Tapi siapa tahu ternyata dengan tepukan dan teriakan yang lebih merdu bisa dibayar lebih mahal, Nah. ya kan? Makanya nanti kita belajar sama Ibu Maria Untu. Ibu, sebelum kita ngobrol, Oke. selama ini kan kita Ya. cuma dengar selalu rekamannya doang. Ya. Please, praktekkan dong Bu di depan kita Bu. Perhatian, pintu teater 1 nggak tahu di mana, gitu Bu misalnya. Telah dibuka, nggak tahu di mana. dibuka. Tenang ya. Ada tamu tuh. Bukan ini. Oh ini, oke. sorry. Perhatian. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Terima kasih. Ibu, Enak banget. itu ada tekniknya nggak sih Bu? Atau asal ngomong aja? Iya. Atau udah jadi dari awal? Ya asal ngomong aja kok. Buat Ibu asal ngomong aja, Iya. nggak ada tekniknya. Misalnya perut harus dikempesin, dada harus dikembungin, diafragma. Nggak ada. Nggak ada. Nggak, sejak kapan Ibu ngerasa bahwa suara Ibu kayaknya gini kan kadang-kadang
ada apa ya? Ada titik yang pas. Ini kayak ini suara gue bakalan keren kalau misalkan buat ini. Nah, ibu ketika suaranya seperti ini, Ya, kapan sih Bu? udah lama sih. Waktu masih muda kah? Ya, masih muda. Udah seperti ini suaranya? Iya, masih sama. Masih sama nggak berubah. Jadi pemirsa buat informasi, ibu ini udah ngisi suara di bioskop-bioskop yang angka 21 itu ya. Iya. Itu dari tahun 75 ya ibu. Saat itu ibu 80-an deh. tahun 80-an. Iya. Umurnya hampir 30 tahun. Kalau sekarang direkam suaranya Bu? Ya dari dulu juga direkam. Direkam. Oh, gua kirain misalkan di Blok M jam 7, misalkan terus di Pondok Indah jam 8, ibunya lari ke Pondok Ribet Indah. amat hidupnya. Udah direkam, Pak. Udah direkam. Suaranya itu dipakai di bioskop seluruh Indonesia. Dan kalau Anda berpikir itu adalah rekaman ketika ibu masih muda, Anda salah. Karena suara itu baru diperbaharui 4 tahun yang lalu. Iya. Dan ibu umurnya waktu itu udah 60-an ya ibu? Ya, sudah. Gila, suara wajah boleh menua, suara tidak pernah menua. Luar biasa sekali. Yaudah, ntar Oke. kita akan bahas lagi ya. Yes. Lebih banyak lagi, lebih detail lagi tentang Ibu Maria. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi Bahasa. Nah, bahas ini.